Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah untuk kelas 12 IPS, yaitu judulnya adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Salah satu bagian dari peristiwa mutakhir yang harus kita pahami secara bersama-sama. Pengertian dari Perang Vietnam yaitu dianggap sebagai Perang Indochina kedua, yang merupakan sebuah perang yang terjadi pada periode 1975 dan 1957 dengan 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dingin yang materinya sudah pernah kita bahas, yaitu sengketa atau perebutan wilayah dua kubu ideologi, yaitu kubu komunis dan kubu demokratis atau liberalis. Dalam hal ini nanti ada dukungan dari pihak Uni Soviet dan dukungan dari Amerika Serikat. Nah, inilah kalau kita lihat wilayah dari Vietnam yang sebenarnya memiliki pantai yang sangat luas karena berada di tepi pantai. Wilayah ini ya kemudian terpecah menjadi dua karena berbagai kondisi, nanti kita lihat, tapi kemudian disatukan ya, sehingga kalian tahu di mana sih posisi Vietnam. Nah, kalau kita lihat apa sih latar belakang dari perang tersebut. Nah, kalau kita baca bukunya atau baca beberapa sumber, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di mana Jepang meninggalkan wilayah Asia Daratan atau daerah Indochina, tapi kemudian berkat dukungan beberapa negara, Prancis kembali ingin berkuasa atas wilayah tersebut. Tetapi mendapatkan tantangan dari kekuatan-kekuatan yang ada di sana, terutama pasukan yang menyebut dirinya Viet Minh atau nanti kita kenal dengan istilah Viet Cong. Oleh karena itu nanti akan ada kesepakatan antara penguasa-penguasa di sana, terutama Viet Minh dan Bao Dae. Artinya begini, antara pendudukan wilayah Soviet dengan wilayah Amerika Serikat mengadakan perundingan, yaitu di Jenewa. Nah, isi dari perundingan di Jenewa tersebut inilah isinya, ya, mengakui kekuasaan penuh atas Kamboja, Laos dan Vietnam. Sementara Vietnam dibagi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan, dengan garis batas yang digunakan adalah garis lintang 17 lintang utara. Nah, kemudian berikutnya gimana? Nah, Perancis dan Vietnam Selatan menarik pasukan yang ada di utara, sehingga di utara dibersihkan dari unsur-unsur Perancis dan juga unsur-unsur wilayah selatan. Kemudian Republik Demokrasi Vietnam harus menarik juga pasukannya dari selatan, artinya berlaku timbal balik, ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana kondisi Vietnam Selatan? Di sini ada tercantum bahwa Vietnam Selatan dengan dasar perjanjian Jenewa tersebut menjadi dasar yang kekuatan dari tindakan-tindakan yang dijalankan oleh Ngo Dinh dibedakan menjadi dua peristiwa. Ini Ngo Dinh inilah yang berkuasa atas wilayah selatan. Di sini meningkatnya kedudukan Perdana Menteri Ngo Dinh dengan Bao Dae, yang Bao Dae ini sebagai kepala negara jarang hadir dalam beberapa pertemuan, sehingga dalam sebuah pemilu ternyata nanti Ngo Dinh inilah yang menjadi kepala negara. Nah, kemudian masalah yang dihadapi Vietnam saat itu adalah
negara terpecah-pecah dan sebagian besar dari industri berada di bagian utara, sehingga utara lah yang mungkin sebagai penguasa industrinya. Terdapat berjuta-juta pengungsi yang disedak oleh utara untuk tinggal di Saigon, diusir lah dari utara, pergilah ke Saigon. Banyak jalur-jalur komunikasi yang rusak, banyak ladang-ladang padi dan daerah-daerah produksi lainnya mengalami kehancuran dan terabaikan karena mereka lebih banyak eh, pada perang dan mengalami ketakutan. Harga-harga dari semua jenis barang konsumen mengalami inflasi, aktivitas Vietcong bertambah merajalela seluruh negeri. Artinya gini, harga-harga barang yang semakin tinggi, sementara aktivitas Vietcong dari utara itu berkembang yang ingin mempengaruhi wilayah-wilayah negara selatan. Mungkin itu bagian yang pertama.